Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini sangat bagus sekali untuk dilihat bagi lansia. Apa kata Dr. Henry Suhendra, SPOT? Selamat menikmati. Ya dok, kita lihat ini di belakang kita banyak yang lagi jalan, ada yang lari untuk olahraga. Apakah olahraga jalan ini sudah baik untuk kesehatan, dok? Oke, selamat pagi semuanya. Menanggapi pertanyaan teman saya yang sebenarnya juga pendapat dari banyak orang, ya. Kita melihat sampai kita ini semua ini cyclist ya, sampai kita nggak boleh lagi masuk sini cyclist ini, karena memang sekarang hanya dikhususkan buat orang-orang yang jalan, orang-orang yang jogging ya. Jadi pertanyaannya apakah itu baik untuk kesehatan? Tentu setiap pergerakan itu lebih baik daripada diam. Jadi sedentary life itu tidak baik. Jadi orang yang duduk saja tidak pernah ada aktivitas, karena secara umum kita bilang daripada tidur lebih baik duduk. Daripada duduk, lebih baik berdiri. Daripada berdiri, lebih baik satu langkah. Daripada satu langkah, lebih baik banyak langkah. Jadi aktivitas itu penting. Makanya ortopedi itu kan punya moto, life is movement, movement is life. Kalau kamu tidak gerak, ya mati kamu. Gitu aja kan. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan tadi, apakah baik? Sebenarnya baik dibanding siapa? Kalau orangnya tidak aktif, ya kurang. Jadi jalan ini yang aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang ini tentu baik, tapi apakah cukup? Itu pertanyaannya. Yang baik itu belum tentu cukup loh, karena olahraga itu dibagi dua secara garis besar, yaitu aerobik dan anaerobik. Aerobik itu apa? Aerobik itu semua aktivitas yang menyebabkan nadi kita cepat. Lebih gampang lagi kalau tidak ada pakai monitor ini, akan bilang pokoknya kita terengah-engah deh gitu, napasnya mulai susah gitu. Itu artinya heart rate kita mulai naik ya. Itu jadi aerobik itu tujuannya, nama lainnya adalah kardio, latihan jantung itu. Dan kalau kita pakai heart rate rendah 60-80% maksimum, itu adalah untuk fat burning zone. Jadi untuk memang mengurangi lemak begitu. Tapi mesti diingat bahwa olahraga itu dua, satu lagi adalah anaerobik. Nama lainnya itu adalah latihan beban. Weight training, weight lifting, strength training, resistance training, itu nama-nama persamaannya ya. Jadi terutama kapan siapa yang perlu itu latihan beban itu? Justru kita orang-orang yang lanjut usia. Karena apa? Karena kalau orang muda itu dia nggak usah latihan beban, itu udah ada ototnya. Jadi bisa untuk aktivitas minimal, untuk aktivitas sehari-hari kuat dia. Jadi orang muda itu kalau latihan beban justru untuk lebih banyak ke arah ya untuk kesehatan juga, tapi ada efek estetika. Jadi wah lebih keren, lebih gede, gitu. Mungkin juga fungsinya jadi lebih baik. Tapi pada orang tua mutlak perlu latihan beban, karena apa? Itu yang paling perlu. Jadi pertanyaannya, apakah orang muda atau orang tua yang perlu latihan beban? Yang paling perlu justru orang lanjut usia. Karena orang lanjut usia dengan terjadinya proses penuaan mulai umur 40, setiap tahun 1% otot hilang. 1% otot hilang itu sama dengan kehilangan fungsi 3%. Bayangkan kalau dari umur 40 orang tidak pernah latihan, per saat dia umur 70, waduh, sudah banyak yang hilang nih. Karena otot itu sangat penting. Jadi adalah istilah sekarang kan osteosarkopenia. Itu artinya sarkopenia itu hilangnya otot, susutnya otot dengan bertambahnya usia. Kemudian ini akan mengakibatkan osteoporosis, tulangnya tipis. Makanya pada orang tua terjadilah yang kita sebut 3F. F pertama itu adalah frail, rapuh ya. F kedua adalah falls, jatuh dia karena tidak ada ototnya. F ketiga yang bahaya, fracture, patah. Ya. Jadi kalau tidak melakukan latihan akan ke sana. Bahkan statistik menunjukkan 1 di antara 3 wanita di atas 60 akan patah. 1 di antara 5 pria di atas umur 70 akan patah. Dan ingat, apalagi kalau patah tulang panggul sampai dioperasi, itu 50% tidak kembali kepada fungsi semula. Jadi betapa tragisnya gitu. Lagi pula juga mesti diingat seperti saya sebutkan di video lama,
2050 itu orang umur 65 lebih banyak dari umur 15, ya. Itu akan merupakan beban luar biasa. Jadi jangan salah, saya akan ulangi, aktivitas begini, jalan, lari-lari kecil baik, tapi tidak cukup. Karena dengan hilangnya otot, orang bilang, kenapa sih hilangnya otot? Udah biasa toh. Jadi apa buat gagah-gagahan? Bukan. Karena kalau otot hilang, yang tadi saya sebutkan, osteosarcopenia. Kemudian kaitannya dengan apa? Metabolic syndrome. Metabolic syndrome itu makanya disebut suatu kumpulan besar namanya metabolic osteosarcopenia. Jadi apa itu metabolic syndrome? Karena tidak ada otot, apa yang terjadi? Nih, hipertensi, insulin resistance, diabetes tipe 2, dyslipidemia. Dyslipidemia itu gangguan lemak, kolesterolnya naik dan sebagainya. Dan akhirnya obesitas. Memang tidak semua orang sampai ke obesitas. Jangan salah, yang kurus pun kolesterol bisa tinggi udah nih. Ya toh, tensinya udah naik. Karena apa? Tidak ada perlindungan dari otot. Otot itu dengan produknya yang kita sebut myokines itu melindungi kita terhadap metabolic syndrome itu, ya. Jangan lupa sistem otot adalah sistem terbesar di tubuh kita. Jauh lebih besar daripada sistem pembuluh darah, sistem pencernaan dan lain-lain. Jadi semoga penjelasan ini bermanfaat karena kelihatannya sepele. Jadi orang bilang, kan itu sudah natural, kalau tua itu semua jadi lemah. Kita lakukan sesuatu dong, kan? Bukankah kita mau umur panjang? Ya. Tapi kita nggak mau umur panjang itu sakit-sakitan ke rumah sakit melulu, di ICU melulu, ya toh? Bukan itu tujuannya. Justru saya bilang mungkin di video saya yang lain, kalau saya mau umur panjang, kenapa? Saya mau lihat cucu saya berkeluarga. Saya mau lihat cucu saya lulus dari universitas, ya toh? Dan pada saat dia nikah, cucu saya itu, saya mau datang tegap. Tidak mau saya di kursi roda. Ya kalau Anda sudah osteosarcopenia, datang di kursi roda, tertati-tati, dibantu jalan aja susah. Itu tujuannya. Jadi buat kita bukan, sekali lagi, bukan untuk gagah-gagahan. Makanya kita punya komunitas Kilo. Jadi komunitas Indonesia lawan osteosarcopenia. Jadi buat saya juga menghimbau teman-teman dokter yang lain. Jadi ikut menyebarkan awareness mengenai bahaya dari osteosarcopenia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jadi terima kasih dok. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang olahraga. Terutama tadi olahraga yang bermanfaat khususnya kepada para orang tua. Tadi disinggung olahraga yang terbaik untuk orang tua itu malahan olahraga untuk melatih otot. Ya. Nah, melatih otot ini kan yang dikenal di luar sana adalah fitness. Betul. Angkat beban. Betul. Nah, angkat beban yang seperti apa yang harus dilatihkan oleh para manula atau para orang tua berusia lanjut? Ya, jadi memang pertanyaan Pak Daniel itu yang sering ditanya juga oleh pasien ya. Makanya sebenarnya ada pasien juga sudah bertanya mengenai komunitas kita itu Kilo. Bagaimana caranya saya mau ikut? Memang mesti ada tempatnya, wadahnya. Kenapa? Karena latihan itu tidak boleh sembarang, ya. Kalau Anda, ya sementara mungkin saya akan katakan, cobalah cari PT, personal trainer yang mengerti. Karena perbedaannya sebenarnya, cara latihannya sama. Cuma terhadap orang tua ini kita lebih hati-hati. Beban lebih ringan, dan semua beban itu tentu dimulai dengan yang ringan sekali dulu. Bahkan kalau perlu, hanya pakai berat badan kita, tidak pakai besi dulu, kemudian bertahap dinaikkan. Karena tetap prinsip olahraga beban itu berlaku walaupun di orang tua, yaitu apa? Progressive overload. Karena di otot itu ada mekanisme adaptasi yang luar biasa. Jadi kalau kita tetap sama bebannya, nanti bukannya bertambah, tapi malah susut itu otot. Jadi makanya itulah harus betul-betul diawasi. Nah, rencana kami akan punya center memang yang menjadi pusat Kilo, yaitu dikaitkan dengan rumah sakit memang, bahwa di mana di situ akan ada personal trainer yang lebih mengkhususkan diri untuk melatih geriatrik, orang-orang yang sudah lanjut usia. Sebenarnya seperti saya bilang tadi, latihannya sama, cuma bebannya berbeda, ya mungkin caranya lebih hati-hati,
tidak terlalu eksplosif, tidak terlalu cepat gerakannya, pelan saja. Kemudian yang berbeda lagi pada orang tua adalah kalau pada orang muda satu grup otot tertentu itu perlu istirahat 2 kali 24 jam. Jadi kira-kira 48 jam tidak boleh Anda latih dulu itu. Tetapi pada orang yang lanjut usia lebih lama recovery time-nya. Itu dia bedanya. Recovery time-nya lama sehingga kalau pada muda mungkin istirahat 2 hari, kita mungkin 3 hari atau 4 hari. Jadi tentu bisa dirasakan ya. Kalau habis latihan mungkin sudah pegel-pegel semua, belum recover, jangan latih lagi gitu. Jadi bijaklah, karena memang di kedokteran itu tidak ada istilah seperti di teknis ya. Artinya 2 kali 2 itu sama dengan 4. Ya enggak juga, itu tergantung orangnya, sangat variatif. Demikian. Baik dok, tadi sudah dijelaskan juga olahraga apa dan bagaimana melaksanakan kegiatan olahraga tersebut. Begitu juga tadi tingkat recovery antara yang muda dengan yang tua setelah latihan. Tapi ada satu pertanyaan saya lagi, bagi orang tua yang akan melaksanakan latihan beban ini, kan namanya sudah tua nih dok, pasti ada penyakit-penyakit bawaan. Mungkin ya diabetes seperti tadi, ada mungkin juga sudah pernah pasang stent atau ring jantung. Nah bagaimana dengan para orang tua yang dengan kondisi penyakit bawaan ini untuk melaksanakan kegiatan latihan-latihan yang seperti dokter sampaikan tadi? Baik Pak Daniel, jadi ini pertanyaan yang bagus, yang sering juga memang ditanyakan. Orang-orang yang sudah lansia lah katakan ya, memang khawatir, apalagi yang belum pernah melakukan latihan itu kan, dengan segala kondisi bawaannya, sudah banyak penyakit metabolik. Jadi memang di center kami yang belum dibuka, maka ini kan hanya untuk menyebarkan kesadaran dulu. Nanti center kami memang dilengkapi dengan macam-macam dokter, karena itu adalah rumah sakit ortopedi dengan complete gym yang ada di situ, di rumah sakit itu. Dan semua orang yang akan berlatih dengan kami adalah perlu melalui screening oleh tim dokter kami dari penyakit dalam, spesialis penyakit dalam, spesialis jantung. Jadi untuk menentukan apakah masih bisa. Jadi jangan sampai memang karena ada kelainan bawaan memang dianjurkan tidak untuk melakukan itu. Tapi secara umum kan kita mau melakukan itu. Jadi screening dulu, jadi nanti ditentukan batas-batasnya begitu. Dan selain itu pesan saya adalah sebenarnya jangan tunda kalau lansia, karena center kami itu akan ada tahun depan masih kan. Jadi selama ini tolong Bapak Ibu latihan sendiri ya toh, latihan sendiri, tapi susahnya yaitu kalau kita latihan beban tolong periksa dulu. Jadi screening dulu, karena kita tidak tahu kondisi kita bagaimana, apakah kita mampu, karena kita tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat latihan begitu. Kalau soal beban, jadi gerakan saja kan, kayak saya ambil contoh, kita tidak pakai dumbbell lah, katakan yang paling ringan kan pakai dumbbell kecil, tapi tidak usah. Jadi misalnya dengan berat badan saja. Kalau saya ambil contoh misalnya push up, push upnya itu jangan berdiri di tembok aja, jadi miring sedikit kan tidak berat. Jadi selalu dimulai dari, kita anggap orang yang tidak pernah latihan kan, jadi harus bertahap dari nol, naikkan pelan-pelan supaya lebih aman. Demikian.